Kalian pernah ngerasain gak sih seperti ada yang menahan langkah kita untuk maju? Padahal ya, kita itu punya semua potensi. Tapi selalu ada aja perasaan takut, ragu, atau ngerasa gak cukup baik untuk melangkah. Terkadang, kita punya banyak ide cemerlang, tapi justru malah menunda-nunda atau ngerasa buntu saat harus mengeksekusinya. Nah, kalau kalian sering merasakan hal seperti ini, bisa jadi kalian sedang mengalami yang namanya mental block. Banyak orang yang mungkin gak sadar bahwa mereka sedang terjebak dalam mental block. Kondisi ini bisa memengaruhi hidup kita secara signifikan, bahkan tanpa kita sadari. Mental block bisa menghentikan kita dari mencapai impian, menghalangi produktivitas, dan membuat kita stuck di tempat yang sama. Nah, di video kali ini, gue akan membahas tentang mental block. Jadi, apa sih sebenarnya mental block itu? Secara sederhana, mental block adalah kondisi di mana pikiran kita seperti terkunci atau terhambat oleh perasaan takut, ragu, atau emosi negatif lainnya. Saat kita mengalami mental block, kemampuan untuk berpikir jernih dan kreatif seolah-olah tertahan, yang membuat kita ngerasa stuck dan gak bisa maju. Ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, kehidupan pribadi, sampai hubungan sosial. Misalnya, kalian tahu bahwa kalian punya potensi besar untuk memimpin sebuah tim atau mengambil peran penting dalam sebuah proyek. Tapi karena ada ketakutan akan kegagalan atau rasa takut dikritik, kalian malah memilih untuk mundur. Bukannya mengambil peluang tersebut, kalian justru malah menghindar karena ketakutan itu begitu mendominasi pikiranmu. Mental block juga sering muncul saat kita hendak memulai sesuatu yang baru, seperti memulai bisnis atau mengejar impian yang sudah lama kita impikan. Pada awalnya, semangat mungkin membara, tapi kemudian datanglah rasa ragu dan takut gagal yang seolah menghentikan kita sebelum benar-benar memulai. Pikiran-pikiran seperti, kira-kira gue bisa melakukannya nggak ya? Atau bagaimana kalau gue gagal? Seringkali menjadi suara yang menghantui kita, menahan setiap langkah yang hendak diambil. Selain itu, mental block bisa muncul dari pengalaman negatif di masa lalu, kritik yang pernah diterima, atau harapan diri yang terlalu tinggi, sehingga kalian takut mengambil langkah pertama. Ini adalah contoh nyata bagaimana mental block bisa membuat seseorang merasa terkengkang dan kehilangan arah, meskipun sebenarnya potensi dan kesempatan ada di depan mata. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, mental block gak cuma memengaruhi kemampuan untuk bertindak, tapi juga perlahan bisa mengikis rasa percaya diri. Saat mental block berlangsung terlalu lama, kita mulai meragukan kemampuan kita sendiri. Bahkan, dalam hal-hal yang sebenarnya kita kuasai, ini bisa menciptakan lingkaran setan di mana semakin kita ngerasa stuck, semakin kita takut untuk mencoba, dan semakin dalam pula kita terjebak dalam perasaan itu. Banyak faktor yang bisa menyebabkan mental block. Dan biasanya, faktor-faktor ini itu muncul dari pengalaman hidup kita atau pola pikir yang sudah terbentuk lama. Nah, berikut ada beberapa penyebab umum dari mental block. Yang pertama, itu takut gagal. Takut gagal adalah salah satu hambatan terbesar yang seringkali dialami banyak orang. Ketika rasa takut ini muncul, kita cenderung menghindari tantangan atau menghindari resiko. Karena kita lebih fokus pada kemungkinan kegagalan daripada pada peluang untuk berhasil. Akibatnya, kita menunda tindakan atau bahkan tidak pernah mencoba sama sekali. Ketakutan ini berasal dari pengalaman masa lalu seperti pernah gagal di suatu kesempatan penting atau mungkin dari ekspektasi yang tinggi dari lingkungan sekitar. Takut gagal bisa membuat seseorang terus-menerus merasa ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, meskipun ada kesempatan besar di depan mata. Kita pun jadi terjebak dalam siklus penundaan dan keraguan, dan sayangnya ini bisa membuat kita kehilangan banyak peluang penting dalam hidup. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu perfeksionisme. Perfeksionisme adalah salah satu bentuk penghalang diri yang seringkali disalahpahami. Banyak yang berpikir bahwa perfeksionisme adalah tanda bahwa seseorang sangat teliti dan ingin memberikan yang terbaik. Padahal, di balik itu semua, perfeksionisme bisa menjadi jebakan yang sangat serius. Seseorang yang perfeksionisme cenderung merasa bahwa semua hal harus sempurna sebelum mereka bisa merasa puas atau layak untuk memulai sesuatu. Mereka menetapkan standar yang sangat tinggi, bahkan tidak realistis, yang justru berujung pada penundaan atau perasaan buntu. Misalnya, saat sedang mengerjakan proyek, jika merasa hasilnya belum cukup sempurna, mereka lebih memilih untuk terus menunda-nunda hingga merasa puas dengan setiap detailnya. Perfeksionisme ini juga bisa membuat seseorang mudah menyerah karena merasa tidak pernah cukup baik, sehingga potensi besar yang mereka miliki justru terhambat oleh harapan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu kehilangan percaya diri. Kepercayaan diri adalah fondasi penting untuk mencapai keberhasilan. Dan ketika kepercayaan diri itu hilang, segala hal bisa terasa sangat sulit. Kehilangan percaya diri seringkali berakar dari pengalaman masa lalu seperti kegagalan atau kritik yang terlalu keras. Ketika seseorang terus-menerus mendengar atau mengingatkan diri sendiri bahwa mereka tidak cukup baik,
Lama-kelamaan, mereka akan mulai mempercayai hal tersebut. Rasa tidak percaya diri ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti rasa takut untuk berbicara di depan umum, takut untuk memimpin, atau takut mengambil keputusan penting. Dalam jangka panjang, kehilangan kepercayaan diri dapat membuat seseorang merasa tidak berharga, ragu untuk mengejar peluang, dan akhirnya merasa terjebak di tempat yang sama tanpa perkembangan. Padahal, jika kita bisa mengatasi rasa rendah diri ini, potensi yang besar bisa muncul dan membuka jalan menuju kesuksesan. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu rasa malas yang berlebihan. Malas emang sudah menjadi musuh utama produktivitas. Namun, jika terus-menerus dibiarkan, rasa malas yang berlebihan dapat berkembang menjadi mental block. Malas yang kronis seringkali muncul dari kebiasaan menunda-nunda atau terlalu nyaman di zona nyaman. Saat seseorang merasa terlalu nyaman dengan rutinitas yang monoton atau situasi yang familiar, mereka cenderung tidak ingin keluar dari zona nyaman tersebut. Setiap tantangan baru atau hal yang membutuhkan usaha lebih akan dihindari dengan alasan rasa malas. Misalnya, seseorang mungkin tahu bahwa mereka perlu mulai belajar keterampilan baru untuk karir mereka, tetapi rasa malas membuat mereka terus menunda hingga akhirnya kesempatan tersebut hilang. Rasa malas juga seringkali disertai dengan rasa bersalah, di mana seseorang tahu bahwa mereka seharusnya melakukan sesuatu, tapi memilih untuk tidak melakukannya. Ini adalah bentuk lain dari mental block yang bisa sangat menghambat perkembangan diri kita. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu pengaruh lingkungan negatif. Lingkungan tempat kita berinteraksi sehari-hari memiliki dampak besar pada cara kita melihat diri sendiri dan dunia sekitar. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang sering memberikan kritik negatif, meremehkan, atau tidak mendukung, kita bisa mulai meragukan kemampuan diri kita sendiri. Kritik yang tidak membangun atau bahkan ejekan dari lingkungan sosial atau keluarga bisa sangat merusak kepercayaan diri seseorang. Misalnya, jika seseorang terus-menerus mendengar bahwa impian mereka tidak realistis atau bahwa mereka tidak cukup baik untuk mencapai sesuatu, lama-kelamaan mereka akan mulai mempercayai hal tersebut. Pengaruh negatif seperti ini bisa menjadi faktor utama yang memicu mental block, di mana seseorang merasa tidak mampu untuk maju atau berani mengambil langkah besar dalam hidup. Lingkungan yang negatif juga bisa menghalangi kita untuk berani mengambil resiko atau mencoba hal baru, karena kita takut akan penilaian atau kritik dari orang lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk memilih lingkungan yang mendukung dan positif, di mana kita bisa tumbuh dan berkembang tanpa merasa terbatasi oleh pengaruh eksternal yang negatif. Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu sedang mengalami yang namanya mental block? Nah, berikut beberapa ciri-ciri yang mungkin kalian bisa rasakan. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu sering menunda pekerjaan. Salah satu tanda yang paling umum dari seseorang yang mengalami mental block adalah kebiasaan menunda pekerjaan. Kalian tahu apa yang harus dilakukan, kalian sudah merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil, tetapi setiap kali kalian hendak memulai, tiba-tiba ada aja alasan yang bikin kalian menunda. Mungkin alasan tersebut tampak sepele, seperti nanti aja deh, masih ada banyak waktu. Tapi semakin lama kalian menunda, semakin besar rasa bersalah dan tekanan yang kalian rasakan. Penundaan seperti ini seringkali berujung pada perasaan terbebani karena pekerjaan menumpuk. Dan pada akhirnya, kualitas pekerjaan pun menurun karena harus dikerjakan dengan terburu-buru. Ini adalah siklus yang berulang, di mana penundaan menyebabkan stres. Stres menyebabkan penundaan lebih lanjut, dan pada akhirnya kalian merasa tidak produktif. Kebiasaan menunda ini bisa merusak produktivitas kalian dalam jangka panjang dan membuat kalian merasa seperti tidak pernah bisa menyelesaikan sesuatu dengan baik. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu kehilangan motivasi. Mungkin kalian pernah ngerasain ya, tiba-tiba kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang biasanya kalian sukai. Ini adalah salah satu tanda bahwa kalian mungkin sedang mengalami yang namanya mental block. Kehilangan motivasi bisa terjadi tanpa peringatan ya, tiba-tiba aja aktivitas yang biasanya membuat kalian bersemangat, seperti bekerja, mengejar hobi, atau bahkan bersosialisasi dengan teman, terasa tidak menarik lagi. Kalian mulai merasa malas, tidak ada dorongan untuk bergerak, dan akhirnya kalian cenderung menghindari kegiatan tersebut. Kehilangan motivasi ini bisa muncul dari rasa lelah mental yang berkepanjangan atau perasaan bahwa upaya yang kalian lakukan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Dalam jangka panjang, kehilangan motivasi ini bisa menyebabkan kalian kehilangan arah dan terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ini bisa mempengaruhi produktivitas kalian baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi dan menghambat kemajuan kalian secara keseluruhan. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu selalu ragu-ragu. Salah satu ciri utama dari mental block adalah ketidakmampuan untuk membuat keputusan. Setiap kali kalian dihadapkan pada pilihan atau keputusan penting,
perasaan ragu-ragu ini selalu menghantui. Kalian mungkin ngerasa takut mengambil langkah yang salah, khawatir dengan hasil yang tidak sesuai harapan, atau bahkan takut akan pandangan orang lain terhadap pilihanmu. Pada akhirnya, kalian malah tidak mengambil keputusan sama sekali dan membiarkan situasi tetap menggantung. Ini adalah bentuk lain dari ketidakpastian yang membuat kalian terjebak dalam lingkaran keraguan. Misalnya, saat kalian harus memilih antara dua pekerjaan atau memutuskan untuk memulai sebuah proyek, keraguan ini membuatmu terjebak di tengah-tengah tanpa mengambil tindakan. Akibatnya, kalian kehilangan peluang besar yang sebenarnya bisa membuat jalan baru dalam hidupmu. Rasa ragu-ragu yang terus-menerus ini juga bisa merusak kepercayaan diri, karena semakin sering kalian menunda keputusan, semakin besar ketakutan yang kalian rasakan setiap kali harus membuat pilihan. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu tertekan atau stres berlebihan. Ketika kalian merasa seperti tidak bergerak maju, tekanan mental yang kalian rasakan bisa semakin besar. Stres yang awalnya hanya terasa ringan, perlahan berubah menjadi tekanan mental yang luar biasa. Setiap kali kalian merasa ada hal yang menghalangimu untuk maju, entah itu pekerjaan, hubungan, atau bahkan perkembangan diri, perasaan tertekan ini bisa semakin memburuk. Stres yang berlebihan seringkali muncul ketika kalian merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa kalian kontrol, atau ketika kalian terus-menerus menunda pekerjaan yang seharusnya sudah diselesaikan. Tekanan ini dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental kalian, menyebabkan gejala seperti kelelahan, sakit kepala, kesulitan tidur, dan bahkan kecemasan berlebihan. Stres yang berkepanjangan ini juga bisa membuat kalian kehilangan fokus, merasa putus asa, dan bahkan menurunkan produktivitas. Oleh karena itu, penting untuk menyadari ketika stres mulai menguasai hidupmu, agar kalian bisa mencari cara untuk mengatasinya sebelum perasaan ini menjadi semakin parah. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu merasa stuck di tempat. Perasaan stuck adalah tanda lain bahwa kalian mungkin sedang mengalami mental block. Kalian merasa seperti berputar-putar di tempat yang sama, tanpa ada kemajuan yang signifikan dalam hidupmu. Meskipun kalian terus bekerja keras, kalian merasa hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang telah kalian keluarkan. Ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu pekerjaan, hubungan pribadi, atau tujuan pribadi yang ingin kalian capai. Rasa stuck ini bisa menyebabkan kalian merasa tidak puas dengan hidupmu saat ini, merasa cemas tentang masa depan, dan bahkan mempertanyakan tujuan hidupmu. Kalian mungkin merasa seperti segala sesuatu tidak berubah, meskipun kalian sudah berusaha keras untuk melakukan yang terbaik. Rasa stuck ini bisa membuat kalian kehilangan motivasi dan semangat untuk terus maju, dan pada akhirnya, kalian merasa seperti berada di dalam lingkungan setan yang sulit untuk keluar. Namun, penting untuk diingat bahwa perasaan stuck ini hanyalah sementara, dan dengan strategi yang tepat, kalian bisa menemukan jalan keluar dan kembali melangkah maju dengan penuh percaya diri. Kalau kalian merasa mengalami mental block, jangan khawatir karena ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama yaitu sadari masalahnya. Langkah pertama dan paling penting dalam mengatasi mental block adalah menyadari bahwa kalian sedang mengalami masalah ini. Banyak orang yang terjebak dalam lingkaran perasaan stuck tanpa menyadari bahwa yang mereka alami sebenarnya adalah mental block. Perasaan tidak termotivasi, mudah lelah, atau kebingungan dalam mengambil keputusan seringkali dianggap sebagai bagian dari keseharian yang biasa. Padahal itu adalah tanda-tanda jelas bahwa kalian sedang mengalami yang namanya mental block. Tanpa kesadaran ini, kalian akan terus merasa stagnan tanpa bisa mengidentifikasi penyebab sebenarnya. Kesadaran adalah langkah awal untuk membuat jalan menuju solusi. Begitu kalian menyadari bahwa masalahmu adalah mental block, kalian akan lebih mudah mencari strategi yang tepat untuk mengatasinya. Penting untuk jujur dengan diri sendiri, mengakui bahwa kalian sedang mengalami hambatan mental dan mulai mencari tahu apa yang memicu hal tersebut. Apakah itu rasa takut, perfeksionisme, atau tekanan dari lingkungan sekitar? Menyadari masalah ini bukan berarti kalian lemah. Justru itu adalah tanda bahwa kalian siap mengambil tindakan untuk berubah. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu ubah pola pikir. Setelah kalian menyadari bahwa mental block sedang menghambatmu, langkah berikutnya adalah mengubah pola pikir yang selama ini menjadi penghalang. Pola pikir negatif seperti ketakutan akan kegagalan atau keraguan diri seringkali menjadi akar dari mental block. Misalnya, jika kalian selalu melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari, kalian akan terus merasa takut untuk mencoba hal baru. Alih-alih berpikir seperti itu, coba ubah perspektifmu dan anggap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru adalah pelajaran yang bisa membuatmu lebih kuat dan lebih bijak dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dengan pola pikir yang lebih positif, kalian akan melihat setiap rintangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang.
Selain itu, penting juga untuk menanamkan keyakinan bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Ubah cara kalian memandang dirimu sendiri, berhenti meragukan kemampuanmu, dan mulai percaya bahwa kalian mampu mengatasi setiap tantangan yang ada di depan mata. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu buat langkah kecil. Pikiran tentang betapa besarnya tugas tersebut dan banyaknya hal yang harus diselesaikan seringkali membuat kita merasa terjebak dan tidak tahu harus mulai dari mana. Solusi untuk ini adalah dengan memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Misalnya, jika kalian ingin menyelesaikan proyek besar di tempat kerja, pecah tugas tersebut menjadi beberapa bagian yang lebih kecil seperti membuat rencana, melakukan riset, mengatur jadwal, dan sebagainya. Dengan fokus pada satu langkah kecil setiap kali, kalian akan merasa lebih ringan dan lebih mudah mengelola tugas-tugas tersebut. Langkah-langkah kecil ini juga bisa memberi kalian rasa pencapaian yang lebih sering, sehingga motivasimu tetap terjaga sepanjang jalan. Selain itu, dengan cara ini, kalian bisa melihat progres yang terus terjadi, meskipun lambat, dan ini akan memberikan kepercayaan diri untuk terus melangkah. Ingat, setiap perjalanan panjang dimulai dengan satu langkah kecil, dan setiap langkah kecil akan membawamu lebih dekat ke tujuan besarmu. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu atasi rasa takut. Ketakutan adalah salah satu hambatan terbesar dalam menghadapi mental block. Rasa takut bisa muncul dalam berbagai bentuk. Takut gagal, takut membuat kesalahan, atau bahkan takut terhadap kesuksesan itu sendiri. Untuk bisa mengatasi mental block, kalian perlu mengidentifikasi dengan jelas apa yang sebenarnya membuatmu takut. Apakah itu ketakutan akan penilaian orang lain, atau ketakutan akan kegagalan yang pernah kalian alami di masa lalu. Begitu kalian tahu apa yang memicu rasa takut tersebut, hadapi ketakutan itu sedikit demi sedikit. Tidak perlu terburu-buru, mulailah dengan menghadapi hal-hal kecil yang membuatmu takut. Jika kalian takut akan kegagalan, coba tantang dirimu untuk mengambil resiko yang terukur dan lihatlah bagaimana hasilnya. Jika kalian takut akan penilaian orang lain, coba ingat bahwa tidak ada yang sempurna dan setiap orang punya perjalanan dan tantangan mereka sendiri. Jangan biarkan ketakutan itu mendikte langkah-langkahmu. Penting untuk mengubah pandangan terhadap ketakutan. Anggap ketakutan sebagai sinyal bahwa kalian sedang tumbuh dan bergerak keluar dari zona nyamanmu. Dengan menghadapi ketakutan tersebut, perlahan tapi pasti, kalian akan merasa lebih berani dan lebih bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu cari dukungan. Menghadapi mental block sendirian bisa terasa sangat melelahkan. Oleh karena itu, mencari dukungan dari orang lain adalah langkah penting yang bisa membantumu keluar dari kebutuhan. Bicara dengan teman, keluarga, atau kolega yang kalian percayai tentang apa yang sedang kalian alami. Terkadang, mendengarkan perspektif dari orang lain bisa membantu kalian melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, berbagi pengalaman dengan orang lain juga bisa membuatmu merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Jika perlu, kalian mencari bantuan dari mentor atau profesional, seperti psikolog atau pelatih, yang bisa memberikan saran dan strategi yang lebih spesifik untuk mengatasi mental block. Mereka dapat membantu kalian mengidentifikasi penyebab mental block yang lebih dalam dan memberikan panduan langkah demi langkah untuk keluar dari situasi ini. Dukungan emosional dari orang-orang di sekitar kalian juga bisa memberikan dorongan motivasi yang kalian butuhkan untuk terus maju. Dengan mencari dukungan, kalian tidak hanya memperkuat diri secara mental, tetapi juga membuka peluang untuk menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif dalam menghadapi tantangan. Mengatasi mental block emang gak selalu mudah, tapi hal ini sangat mungkin dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Ketika kalian bisa mengenali dan menghadapi batasan-batasan mental ini, kalian akan membuka banyak pintu baru dalam hidup yang sebelumnya terasa tertutup. Ingat, setiap orang punya potensi besar dalam dirinya, dan mental block hanyalah hambatan sementara yang bisa kalian atasi dengan kesadaran, tekad, dan usaha yang konsisten. Proses ini mungkin membutuhkan waktu, tapi setiap langkah kecil yang kalian ambil untuk mengatasi rasa takut dan keraguan akan membawa perubahan besar. Kuncinya adalah tidak menyerah ketika kalian merasa tertahan. Tantangan dan ketakutan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Daripada membiarkan rasa takut atau ragu menghentikanmu, jadikan mereka sebagai motivasi untuk terus maju. Dengan melangkah sedikit demi sedikit, kalian akan mulai melihat perkembangan yang nyata. Dan jangan lupa, dukungan dari orang-orang di sekitarmu, baik itu teman, keluarga, atau mentor, bisa sangat membantu dalam proses ini. Jadi, daripada terus terjebak dalam rasa takut atau ragu yang membatasi dirimu, mulailah bergerak, hadapi tantanganmu, dan perlahan tapi pasti, wujudkan potensi terbaikmu.
Ingat, perjalanan ini adalah tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Selama kalian terus berusaha, setiap langkah yang kalian ambil akan membawa kalian lebih dekat pada pencapaian impianmu. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.